Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Zian Amhari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Jamil Jamek, dengan prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baiklah, di sini saya akan membagikan sebuah video tentang tugas ujian tengah semester pada mata kuliah jaringan nirkabel. Baiklah, saya akan membagikan video materi saya ini dalam 5 bagian. Yang pertama yaitu konsep umum jaringan nirkabel, yang kedua penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel, yang ketiga konsep umum WIPAN, yang keempat konsep umum WLAN, dan yang kelima yaitu jenis keamanan WLAN. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Baiklah, pada materi pertama, saya akan membahas tentang konsep umum jaringan nirkabel. Pada konsep umum jaringan nirkabel ini, saya membagi dari beberapa submateri. Yang pertama yaitu pengertian dan jenis jaringan nirkabel, kelebihan dan kekurangan dari jaringan nirkabel, perangkat-perangkat untuk membuat jaringan nirkabel. Baiklah, langsung saja kita pada materinya. Apa sih itu jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel adalah teknologi yang bisa menghubungkan dua atau lebih perangkat agar dapat berkomunikasi tanpa perlu memakai kabel untuk transmisi datanya. Dengan adanya jaringan ini, kita dapat saling terhubung satu dengan yang lainnya, meskipun jauh dari router. Jaringan ini memakai gelombang elektromagnetik seperti radio, mikro, sampai infrared yang berfungsi untuk mengirim data antar perangkat, yang mana jarak yang dapat dijangkau apabila memakai jaringan yang cukup beragam, dan biasanya ada yang bisa di jarak jauh dan juga jarak dekat saja. Selanjutnya itu kita membahas tentang jenis-jenis pada jaringan nirkabel. Ada beberapa jenis dari jaringan nirkabel ini. Yang pertama yaitu WLAN atau Wireless Local Area Network. Nah, wireless local area network atau LAN ini bisa menghubungkan dua maupun lebih perangkat agar bisa saling bertukar data dan juga informasi. WLAN umumnya memiliki koneksi melalui access point agar jaringan internet lebih luas. WLAN juga digunakan di tempat-tempat dengan wilayah yang kecil seperti sekolah, perkantoran, perpustakaan, bandara, dan mungkin di sekolah-sekolah atau kampus-kampus. Yang kedua yaitu WWWAN atau Wireless Wide Area Network. WWWAN ini bisa dipakai oleh pengguna yang terkoneksi dengan jaringan pribadi maupun dari jarak yang jauh ataupun dekat. Jangkauannya cukup luas sampai satu negara sebab sistemnya satelit. Contoh umumnya sering kita lihat adalah pada kartu jaringan kita, misalnya 2G, 3G, dan seterusnya lah. Yang ketiga yaitu WMAN, Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN ini bisa saling menghubungkan di sejumlah titik wilayah metropolitan atau metropolitan itu bisa disebut perkotaan gitu. Contoh yang paling umum adalah gedung perkantoran A dan gedung perkantoran B. Jaringan ini juga dapat menjangkau hingga satu kota. Yang keempat yaitu jenis jaringan dari wireless ini yaitu WIPAN, Wireless Personal Area Network, atau WIPAN yang merupakan jaringan yang jangkauannya terkecil sebab bersifat mendadak. Jarak yang bisa dijangkau dengan WIPAN ialah hanya 10 meter saja. Contohnya adalah laptop dengan laptop, Bluetooth di smartphone, tablet, dan yang lainnya.
Nah itu, dia beberapa contoh dari jaringan nirkabel ini. Ya selanjutnya itu kita akan membahas tentang, kelebihan dan kekurangan dari jaringan nirkabel. Pertama kita akan membahas tentang kelebihan dari jaringan nirkabel ini. Yang pertama yaitu jaringan nirkabel ini jangkauannya cangkupannya cukup luas ya. Kelebihan yang didapatkan dari kelebihan yang didapatkan dari jaringan ini adalah jangkauan dan cakupan yang luas dan juga bisa diakses di tempat yang sulit pada saat memakai jaringan kabel. Selain itu, cangkupan jaringan biasanya berskala besar tanpa adanya proses instalasi yang rumit. Yang kedua yaitu instalasi dari jaringan nirkabel ini mudah. Seperti yang sudah kita bilang tadi, instalasi dari jaringan ini lebih mudah dilakukan sebab saat proses pemasangannya tidak memerlukan kabel. Yang ketiga yaitu pengembangan jaringan mudah. Berbeda sekali pada saat memakai jaringan kabel yang membutuhkan biaya yang cukup menarik lah, cukup mahal untuk melakukan, di mana cukup mahal untuk, melakukan perluasan cakupannya. Jika memakai jaringan ini, untuk melakukan perluasan lebih mudah, karena tidak perlu memakai kabel ya yang ribet itu, apalagi kalau kita jauh-jauh itu ya, pasti kabelnya kita butuhkan juga banyak lah. Yang keempatnya itu penggunaan jaringan mudah. Jaringan ini tidak memerlukan kabel pada proses transmisi, nah, sehingga penggunaan jaringannya akan lebih praktis. Mobilitas pada saat memakai jaringan ini mudah dan juga bisa diakses di mana saja tanpa perlu menggunakan kabel yang panjang-panjang tersebut ya. Selain itu, biaya maintenance atau pemeliharaannya ini jaring tersebut lebih lebih apa ya, lebih mudah. Yang kelima yaitu penggunaan resource mudah. Penggunaan resource juga akan lebih mudah sebab infrastruktur serta alat yang dipakai untuk jaringan ini tidak akan memakai tempat terlalu banyak. Hal ini juga sudah didukung dengan adanya lokasi yang diperlukan lebih fleksibel lagi. Nah, kita setelah membahas tentang kelebihannya, pasti tidak tidak baik kalau kita tidak membahas tentang kekurangannya. Baiklah, kita akan membahas tentang kekurangannya. Kekurangan pertama yaitu, rawan gangguan sinyal. Nah, itu salah satu yang sering kita keluhkan saat ini dari jaringan nirkabel ini. Jaringan ini memerlukan Jaringan ini memiliki kekurangan dan salah satunya adalah rawan sekali dengan gangguan sinyal. Hal ini disebabkan karena memakai gelombang elektromagnetik, yang mana jaringan ini bisa terpengaruh jika sedang cuaca-cuaca yang buruk, misalnya hujan lah, cuaca buruk, angin-angin puting beliung, tsunami dan lain-lain lah. Yang kedua yaitu kecepatan bisa berkurang. Kecepatannya juga akan berkurang jika dibandingkan dengan kecepatan transfer data memakai jaringan nirkabel. Alhasillah, kecepatan jaringannya relatif lambat. Yang ketiga yaitu, rentan dengan pencurian data. Salah satu kerugian dari menggunakan, jaringan nirkabel ini atau kekurangan dari jaringan nirkabel ini yaitu rentan dengan pencurian data. Jaringan nirkabel ini rentan sekali dengan pencurian data. Meskipun sebenarnya pada penggunaan jaring ini cukup aman, namun apabila dibandingkan dengan keamanan jaringan pakai kabel akan jauh lebih tinggi. Nah, itu tentang kelebihan dan kekurangan dari jaringan nirkabel. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang perangkat-perangkat untuk membuat jaringan nirkabel ini. Langsung saja yaitu yang pertama antena Omni, agar bisa diperluas cangkupan area sampai beberapa kilometer, kita membutuhkan antena Omni eksternal. Antena Omni tersebut mempunyai pancaran maupun radius, sekitar 360 derajat dan cocok untuk, menjangkau klien dari berbagai arah.
Yang kedua yaitu access point. Fungsi access point ini sebagai switch pada jaringan lokal yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan wireless. Yang ketiga yaitu kabel jumper. Kabel jumper dibutuhkan untuk menghubungkan antena omni dengan access point. Jadi kabel jumper ini digunakan untuk menghubungkan antena omni dan access point tadi. Yang keempat yaitu power over Ethernet. Over Ethernet ini berfungsi untuk menggantikan listrik dari kabel Ethernet maupun kabel UTP. Yang kelima yaitu alat untuk membuat dari jaringan nirkabel ini yaitu kabel UTP atau STP. Kabel UTP atau STP dibutuhkan untuk menghubungkan access point dengan jaringan kabel di LAN lokal. Yang keenam yaitu tower. Tower dibutuhkan untuk mendapatkan jangkauan area yang lebih maksimal. Ketujuh yaitu penangkal yang ketujuh yaitu penangkal petir. Penangkal petir juga dibutuhkan untuk pengamanan dari petir, sehingga alat tersebut berfungsi untuk menyalurkan kelebihan dari beban listrik pada saat petir menyambar kabel. Bayangkan jika tidak ada penangkal petir ini mungkin sudah banyak jaringan nirkabel yang sudah rusak ya disambar petir. Mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang penjelasan perangkat keras di jaringan nirkabel. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat-perangkat apa saja yang ada pada jaringan nirkabel ini dan apa saja kegunaannya. Baiklah, kita langsung saja pada perangkat-perangkat dari jaringan nirkabel ini. Yang pertama yaitu desktop atau mobile PC. Desktop atau mobile PC ini merupakan perangkat yang digunakan penggunanya untuk menghubungkan atau mengakses ke jaringan wireless LAN. Port dari desktop atau mobile PC ini biasanya sudah terpasang pada mobile PC, tapi sedangkan untuk desktop biasanya harus menggunakan adapter wireless tambahan pada port USB atau kita bisa sebut PCI card. Perangkat keras selanjutnya dari jaringan nirkabel ini yaitu antena. Antena ini merupakan perangkat eksternal yang digunakan untuk memperkuat sinyal. Perangkat ini juga termasuk komponen jaringan WLAN yang bersifat opsional. Kita bisa menggunakannya atau tidak. Antena ini bisa kita rakit sehingga antena ini bisa kita rakit sendiri dan kita bisa sesuaikan dengan penempatannya. Kita bisa lihat contohnya pada saat kita memasang televisi, kita juga membutuhkan yang namanya antena untuk mendapatkan jangkauan siaran televisi atau channel-channel televisi yang banyak. Kita bisa menempatkannya di mana saja asalkan itu mengarah pada sebuah jaringan. Nah, selanjutnya itu perangkat keras pada jaringan wireless ini yaitu wireless LAN interface. WLAN interface ini merupakan salah satu perangkat komponen pada jaringan WLAN yang dipasangkan pada desktop atau PC. Perangkat ini dikembangkan dalam bentuk PCMCIA card atau Personal Computer Memory Card International Association secara massal, baik itu melalui USB ataupun PCI card. Yang keempat yaitu
wireless, kita membutuhkan router. Router, mengirimkan paket antara jaringan. Dalam wireless, router telah ditambahkan fungsinya. Dalam, dalam wireless, router telah ditambahkan fungsi akses point pada sebuah multi-port external router. Terdapat 4 external port pada akses point ini dan kadang terdapat port yang berfungsi untuk server point, sehingga memungkinkan pengguna wireless mengirim dan menerima paket data melalui multiple, network. Jadi rut router ini berfungsi kita bisa fungsinya untuk sehingga pengguna itu bisa, mengirim paket data melalui melalui banyak, jaringan. Yang kelima yaitu, repeater. Repeater merupakan salah satu cara untuk memperluas jaringan jangkauan atau memperkuat sinyal. Nah, fungsi seperti yang disebutkan tadi, repeater ini merupakan salah satu cara kita bisa memperluas jaringan, jangkauan jaringan, wireless ini dan memperkuat sinyalnya menggunakan, repeater ini daripada menambahkan beberapa perangkat keras point. Namun kekurangan repeater ini adalah bisa mengurangi performa dari jaringan nirkabel atau wireless. LAN repeater harus menerima dan mengirim setiap frame pada kanal radio yang sama, mengakibatkan terjadinya pengendapan jumlah traffic pada jaringan. Hal ini terjadi jika digunakan banyak repeater. Jadi, pikir-pikirlah kalau menggunakan banyak repeater. Yang keenam, kabel, eee, jumper. Kabel jumper atau diperlukan untuk menghubungkan antara antena omni dengan akses point. Perhatikan panjang maksimal yang perlu kan misalnya, 1 meter, selebih dari itu, Anda akan mengalami degradasi sinyal. Pada kedua ujung kabel, terdapat konektor, di mana tipe konektor disesuaikan dengan konektor yang melekat pada akses point Anda. Yang kelima yaitu, PoE atau Power over Ethernet. Agar, kabel listrik tidak dinaikkan ke atas untuk, mengakses akses point, maka kita memerlukan alat PoE ini ya. Alat PoE ini fungsinya untuk mengalirkan listrik melalui kabel Ethernet atau kabel UTP-STP. Dengan, alat ini, maka Anda tidak atau kita tidak perlu repot-repot lagi mengul mengulur, atau menggulung kabel listrik ke atas tower. Lebih praktis penggunaan PoE ini lebih praktis. Nah, kita sudah membahas tentang UTP, STP. Tidak elok kalau kita tidak membahas tentang apa itu UTP dan STP. Kabel UTP, STP ini diperlukan untuk menghubungkan antara akses point dengan jaringan kabel pada LAN. Jadi di bawah in di jadi di bawah dia bisa ditancapkan ke komputer melalui gateway atau router atau ke hub atau switch. Nah, saya sarankan pilihlah kabel UTP, STP yang berkualitas karena kita tahu lah, semakin berkualitas semakin bagus tuh. Yang kelima yaitu, penangkal petir atau Legner arrestor.
Sebagai pengaman dari petir, maka kita memerlukan alat ini yang berfungsi menyalurkan kelebihan beban listrik pada saat, petir. Pada saat petir itu beban listriknya menjadi bertambah. Nah, fungsi penangkal petir ini yaitu menyalurkan kelebihan beban listrik saat petir menyambar ke kabel pembumian. Komponen ini dipasang pada kabel jumper antara perangkat akses point dengan akses dengan kabel jumper ini komponen ini dipasang pada kabel jumper atau perangkat akses point dengan antena eksternal. Eee, Grounding untuk, penangkal petir umumnya ditanam dengan batang tembaga hingga kedalaman beberapa meter sampai mencapai sumber air. Nah, sesuai dengan judulnya yaitu penangkal petir. Itu fungsinya ya tentu saja untuk menangkal petir ya. Yang ke-10, yaitu yang terakhir yaitu, perangkat dari jaringan wireless ini yaitu tower. Tower ini berguna untuk mendapatkan jaringan area on yang maksimal. Anda perlu kita perlu menaikkan antena omni kita eksternal antena eksternal omni kita ke tempat yang tinggi agar, klien WLAN bisa ter menangkap sinyal radio Anda dengan baik. Nah, itu penjelasan tentang, perangkat-perangkat keras dari jaringan nirkabel. Selanjutnya kita akan membahas tentang, konsep umum dari WIPAN atau Wireless Personal Area Network. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep umum dari, Wireless Personal Area Network atau WIPAN. Pada materi WIPAN ini, saya akan membagi dalam beberapa submateri. Yang pertama itu pengertian, dari WIPAN, karakteristik WIPAN, teknologi apa saja yang dipakai di WIPAN, keuntungan dari penggunaan WIPAN. Nah, baiklah langsung saja yaitu pada pengertiannya. Apa sih, wireless personal network ini atau WIPAN? Mungkin bagi kita yang, bagi orang-orang awam, apa sih WIPAN ini? WIPAN atau wireless personal area network adalah jenis jaringan nirkabel yang dirancang, untuk menghubungkan untuk menghubungkan perangkat-perangkat, elektronik secara lokal dari sekitar, individu, eee, atau pengguna. WIPAN ini memungkinkan transfer, data atau komunikasi antar berbagai perangkat seperti, halnya telepon seluler, komputer tablet, dan perangkat-perangkat, wearable seperti smartwatch, dan headset wireless. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang, kita sudah membahas tentang pengertiannya. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang karakteristik dari WIPAN ini. WIPAN ini memiliki, karakteristik khusus yang membedakan dari jaringan nirkabel lain. Yang pertama itu jangkauannya luas. Jaringan dari WIPAN ini jangkauannya terbatas. WIPAN memiliki jangkauan yang terbatas, umumnya hanya, beberapa meter hingga beberapa puluhan meter. Ini memungkinkan perangkat-perangkat dalam WIPAN saling terhubung dalam jarak yang relatif, dekat. Yang kedua, karakteristik dari WIPAN ini yaitu dayanya rendah. WIPAN umumnya menggunakan daya rendah dalam proses komunikasinya. Hal ini
Nah, inilah mungkin kelebihannya. Hal ini memungkinkan penggunaan baterai yang lebih lama pada perangkat perangkat WIPAN dan meminimalkan konsumsi daya secara, berlebihan atau keseluruhan. Yang ketiga karakteristiknya itu komunikasi tanpa kabel. Nah, sama, pada dari, eee, WIPAD seperti kita ketahui WIPAD ini, adalah wireless personal area network. Nah, di sesuai dengan kata-kata tadi ada embel-embel wireless atau jaringan tanpa kabel. Nah, WIPAD ini menggunakan teknologi wireless atau tanpa kabel untuk mentransfer data dan menghubungkan perangkat-perangkat yang ada di dalamnya. Ini memungkinkan kebutuhan akan penggunaan kabel yang menghubungi perangkat-perangkat tersebut secara fisik. Kita mungkin tidak terlalu membutuhkannya ya, dari tidak maksudnya tidak terlalu membutuhkan kabel dalam WIPAN ini. Yang keempat, frekuensi radio. WIPAN menggunakan frekuensi, radio untuk mengirimkan dan menerima sinyal dan dalam proses, komunikasinya. Frekuensi radio yang umum digunakan adalah, sekitaran 2,4 GHz, dan sampai 5 GHz. Selanjutnya kita akan membahas teknologi-teknologi apa saja dari WIPAN. Tadi kita telah membahas tentang, karakteristik dari WIPAN. Se Sekarang kita akan membahas tentang teknologi WIPAN. Ada beberapa dari teknologi-teknologi dari WIPAN ini yang sering kita jumpai dan kita gunakan. Yang pertama itu Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi, WIPAN yang paling umum dan, banyak digunakan saat ini. Kita bisa temui di smartphone, smartwatch juga ada kan, laptop, komputer, PC, dan lain-lainnya. Bluetooth ini memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti telepon seluler tadi ya, handphone, printer, dan banyak lagi. Bluetooth ini memiliki jangkauan, sekitaran 10 meter dan menggunakan daya rendah. Nah, Bluetooth ini seperti kita kit seperti tidak kita ketahui tidak terlalu luas jangkauannya. Bluetooth ini menjadikannya pilihan populer untuk beberapa waktu belakang ini cukup populer untuk koleksi perangkat-perangkat dalam WiFi. Yang keempat adalah Zigbee. Zigbee adalah teknologi WiFi yang dirancang khusus untuk aplikasi konektivitas dalam lingkungan yang terdistribusi seperti rumah pintar sekarang ini menggunakan WiFi, menggunakan dan menggunakan teknologi Zigbee di WiFi-nya ya. Zigbee menggunakan jangkauan yang lebih, jauh daripada Bluetooth, mencapai hingga 100 meter dan memiliki penggunaan daya yang sangat efisien. Yang selanjutnya itu UWB atau Ultra Wideband. UWB atau, Ultra Wideband ini adalah teknologi WiFi yang menggunakan spektrum frekuensi yang sangat lebar untuk mentransfer data dengan kecepatan yang tinggi. UWB ini memungkinkan transfer data dalam jangkauan yang sangat dekat, hingga beberapa meter saja, dan dapat digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan transfer yang tinggi, seperti transfer file multimedia yang besar. Nah, kita bisa mungkin ada aplikasi-aplikasi di, smartphone kita yang menggunakan UWB ini, teknologi UWB ini.
seperti ya, eee, di misalnya user it kan, selanjutnya itu kita akan membahas tentang keuntungan apa saja yang kita dapatkan ketika kita menggunakan WIPAN ini. Tentu saja sebuah teknologi, eee, pasti ada, keuntungan dan kerugian ketika kita menggunakannya. Kali ini kita akan membahas tentang keuntungan dari WIPAN ini. Yang pertama yaitu kemudahan penggunaan. Wireless personal, network ini memungkinkan penggunaan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dengan mudah dan cepat tanpa menggunakan kabel. Nah, tanpa menggunakan kabel tadi ya, kita sering ngulang-ngulang tadi. Ini memudahkan penggunaan memudahkan pengguna dalam mengatur dan mengelola perangkat-perangkat mereka. Yang kedua yaitu portabilitas. Koneksi nirkabel dalam WIPAN ini memungkinkan portabilitas perangkat. Pengguna bisa menggerakkan perangkat-perangkat mereka tanpa khawatir kehilangan koneksi. Kita tidak perlulah khawatir kalau kita menggerak-gerakkan WIPAN ini, takut kehilangan, koneksinya. Yang ketiga yaitu skalabilitas. WIPAN ini dapat, dengan mudah diperluas dengan menambahkan perangkat-perangkat, baru dalam jaringan penggunaan. Bisa menghubungkan lebih banyak perangkat sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya itu, kelebihan dari WIPAN ini adalah, konsumsinya, dayanya rendah. WIPAN ini menggunakan daya rendah dalam proses komunikasinya. Hal ini memungkinkan penggunaan baterai yang lebih lama pada perangkat, pengguna WIPAN dan meminimalkan konsumsi daya secara keseluruhan. Nah, itu mungkin kita telah membahas tentang, konsep umum dari WIPAN ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang, konsep umum dari WLAN atau Wireless Local Area Network. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep umum dari WLAN. Saya akan membagi dalam beberapa submateri. Yang pertama yaitu pengertian dari WLAN, fungsi dari WLAN, komponen-komponen WLAN, dan contoh-contoh dari WLAN. Yang pertama yaitu, apa itu WLAN atau pengertian WLAN itu apa? Wireless LAN atau WLAN ini atau Wireless Local Area Network adalah salah satu jenis jaringan lokal yang bekerja untuk mentransmisikan atau menyalurkan data dengan menggunakan gelombang radio. Istimewanya atau kelebihannya, WLAN ini merupakan jaringan yang menghubungkan satu perangkat ke jaringan pengguna lain di areanya sekitarnya secara nirkabel tanpa kabel. Nah, tanpa kabel ya. Jangkauan, ini menggunakan frekuensi, transceiver, 2 arah untuk koneksi. Transmisi jaringan ini menggunakan frekuensi radio transceiver, 2 arah untuk, koneksi, transmisi data maupun titik aksesnya, poin akses poin. Transceiver 2 arah tersebut bekerja di antara, 2,4 GHz hingga 5 GHz untuk perangkatnya. Kebanyakan menggunakan kualifikasi, WiFi, IEEE, 802.11b. Akomodasi IEEE ini, eee 8 akomodasi IEEE 802,11G dan level keamanan yang diberikan seperti, WEP Web dan WPA. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari WLAN. Fungsi WLAN ini yang dikenal banyak orang adalah untuk menghubungkan suatu perangkat
yang ada di jaringan ke jaringan internet. Namun secara umum ada 2 fungsi dari WLAN. Yang pertama yaitu fungsinya itu menghubungkan perangkat, ke jaringannya tanpa kabel. Teknologi dari WLAN ini menjadikan perangkat dapat terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel. Berbeda dengan LAN yang sambungannya komunikasinya harus menggunakan kabel, selama router atau modem terhubung ke penyedia layanan internet, perangkat yang ada di jaringan WLAN akan dapat mengakses internet secara tanpa kabel atau wireless. Fungsi kedua yaitu berbagi data antar perangkat. Perangkat-perangkat yang terhubung di suatu jaringan WLAN dapat saling berbagi data satu sama lain. Misalnya, ketika kita ingin mengirimkan data dari HP ke komputer, maka dapat mengirim data tersebut melalui jaringan WLAN. Tentunya proses berbagi data tersebut tetap perlu lagi menggunakan kabel, sehingga berbagi data menjadi lebih praktis. Mungkin kita contohkan menggunakan, Bluetooth ya. Asalnya kita akan membahas tentang komponen dari WLAN. Untuk membangun jaringan WLAN, ada beberapa komponen yang perlu kita perhatikan. Yang pertama desktop atau PC. Desktop atau PC merupakan perangkat yang dapat digunakan user untuk terhubung ke jaringan LAN. Pada, PC umumnya sudah terdapat port PCMCIe, tetapi untuk desktop PC diperlukan penambahan komponen lain berupa wireless, adapter melalui PCI port atau USB. Yang kedua, perangkat komponen WLAN selanjutnya itu access point. Access point ini atau, titik akses adalah perangkat yang merupakan pusat koneksi ke penyedia layanan provider. Perangkat ini terdapat dalam komponen, jaringan WLAN. Access point ini sangat penting ya. Yang ketiga selanjutnya itu wireless LAN, interface. WLAN interface adalah perangkat komponen yang harus ada pada suatu jaringan WLAN. Komponen ini dipasang pada desktop atau mobile PC. Perangkat ini yang dikembangkan secara luas atau massal dalam bentuk PCMCIe tadi, card atau personal computer memory card, International Association melalui PCI card atau USB. Komponen selanjutnya yaitu antena. Nah, komponen yang terakhir ya atau, yang selanjutnya itu, antena. Antena ini, merupakan perangkat eksternal, perangkat luar ya, yang berfungsi sebagai penguat sinyal, fungsinya penguat sinyal. Komponen ini sifatnya opsional. Boleh ada, boleh tidak ada. Antena juga dapat antena kita bisa rakit sendiri, tanpa kita repot-repot panggil, orang-orang yang ahli itu ya, kita bisa rakit sendiri dan dapat sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, tadi kita telah membahas tentang komponen-komponen dari WLAN. Selanjutnya kita akan membahas tentang, kelebihan dari ketika kita menggunakan WLAN. Yang pertama itu mendukung mobilitas yang tinggi, sehingga, memungkinkan jaringan WLAN dapat mengakses informasi di mana saja, kapan saja, tidak perlu berada di satu tempat tertentu, selama masih ada jangkauan dari jaringan WLAN ini ya. Yang kedua yaitu kelebihan dari WLAN, yaitu dapat meningkatkan kualitas produktivitas. Nah, kalau kita bisa melalui jaringan, kita bisa meningkatkan produktivitas, tidak terkecuali dengan menggunakan WLAN ini.
Karena penggunaan WLAN dapat bekerja di mana saja ya, di di jangkauan jaringan selama ada jangkauan jaringan WLAN tersebut. Yang ketiga, instalasi atau pemasangan dari, WLAN ini mudah dan praktis. Karena pemasangan-pemasangan komponennya yang diberikan dapat dilakukan tanpa perlu memegang kabel. Kita tahu sendiri kalau kita menggunakan kabel itu, ribet, yang menggunakan, waktu yang lama kalau kita menggunakan kabel. Dalam hal penggunaan data user juga sangat mudah, sebab pada setiap smartphone atau HP, atau laptop atau PC, sudah terpasang receiver WLAN. Jadi hanya tinggal menghubungkan ke jaringan. Yang keempat adalah kelebihan selanjutnya itu fleksibel. Nah, kita bisa menggunakan WLAN ini di mana saja, kapan saja, selama ada jaringan WLAN-nya ya. Yang kelima yaitu dapat digunakan di berbagai nah, di berbagai tempat dan bisa berpindah-pindah. Yang keenam, biaya dalam pemasangannya yang dibutuhkan adalah relatif, relatif lebih murah daripada kita menggunakan kabel. Selanjutnya itu scalable, itu bisa dengan berbagai topologi. Kita bisa menggunakan berbagai topologi di komputer dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau kita tadi membahas tentang kelebihannya, tidak afdol, tidak elok kalau kita tidak membahas tentang kekurangan WLAN. Ada beberapa kekurangan yang perlu kita bahas. Yang pertama yaitu minimnya keamanan dan juga kerahasiaan. Nah, lagi-lagi kerahasiaan ini menjadi, eee, sangat penting untuk kita perhatikan. Sehing dengan kekurangan keamanan ini, sehingga memungkinkan orang lain dapat mengakses data di jaringan tersebut secara ilegal tanpa persetujuan kita. Itu. Yang selanjutnya yaitu resiko akan, delay atau apa ya, lemot atau penundaan cukup besar. Yang ketiga itu rentan terjadinya kehilangan sinyal atau sinyal yang dipancarkan bermasalah, misalnya karena terhalang pohon, terhalang tembok, atau sumber interferensi lainnya. Yang keempat, kapasitas jaringan memiliki keterbatasan spektrum di mana pita frekuensi tidak dapat diperbesar, sehingga menuntut pengguna untuk memanfaatkannya secara efisien ya. Jadi gunakanlah WLAN ini secara efisien. Selanjutnya kita akan membahas tentang, contoh dari penggunaan WLAN ini. Salah satu contoh penggunaan WLAN ini yang sudah banyak dikenal yaitu WiFi. Tentunya WiFi saat ini sudah dapat kita ketemui di HP, di laptop, di PC, di smartwatch sekarang ini. Dan kita sudah menemuinya di berbagai tempat, di perkantoran, di tempat pendidikan seperti kampus, sekolah, di kafe-kafe, dan bahkan di kota-kota juga sudah ada yang kota-kota yang sudah menyediakan WiFi ya. Dengan adanya WiFi, mengakses internet menjadi lebih mudah, praktis, dan lebih fleksibel. Ini merupakan suatu bukti bahwa teknologi WLAN berperan sangat besar dalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang komunikasi. Saat ini banyak orang yang bergantung pada penerapan teknologi WLAN ini. Nah, jadi WLAN ini sangat-sangat besar sekarang ini ya. Banyak orang yang menggunakan WLAN ini. Tapi, mungkin tidak banyak yang tahu, oh itu ternyata WLAN ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang,
Selanjutnya kita akan membahas tentang, jenis keamanan, WLAN. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis keamanan apa saja yang ada di WLAN. Terdapat beberapa jenis keamanan ya yang umum kita sering lihat lah, kalau kita perhatikan dengan benar, sering kita lihat di dalam WLAN untuk melindungi jaringan dan data dari akses yang tidak sah. Berikut ini ada beberapa jenis keamanan WLAN yang sering kita jumpai. Yang pertama yaitu WEP, Wired eee, Equivalent Network Privacy. WEP adalah jenis, salah satu jenis dari yang pertama digunakan untuk mengamankan jaringan WLAN ini. Yang kedua yaitu, eee, WPA atau WiFi, Protected Access. WPA ini dirancang sebagai pengganti dari WEP yang lebih aman. W WPA ini menggunakan enkripsi TKIP atau Temporal, Key Integrity, Protocol untuk melindungi, dari data yang tidak dari akses yang tidak serangan yang tidak kita inginkan. Dia itu menyediakan mekanisme autentikasi yang lebih baik dan lebih kuat dan melindungi, jaringan terhadap, akses yang tidak sah, yang tidak kita inginkan atau melindungi dari serangan-serangan. Namun, seperti halnya WIP juga memiliki kerentanan terhadap serangan. Yang ketiga itu WPA2 atau WiFi, Protected Access 2. WPA2 ini adalah versi yang lebih kuat dan lebih aman dari WPA. Dia menggunakan enkripsi AES (Advanced Encryption Standard) yang lebih kuat dan andal daripada TKIP. WPA2 ini menawarkan perlindungan yang lebih baik terhadap serangan dan merupakan standar, keamanan WLAN yang paling umum digunakan saat ini. Yang keempat itu WPA3, WiFi Protected Access 3. WPA3 adalah generasi terbaru dari protokol keamanan WLAN yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan dari jaringan nirkabel. Dia menghadirkan beberapa peningkatan, keamanan, termasuk enkripsi lebih lebih baik untuk memberikan perlindungan terhadap serangan brute force dan meningkatkan keamanan bagi pengguna, eee, IoT, Internet of Things. Meskipun saat ini masih dalam pengembangan, WPA3 dianggaplah sebagai standar keamanan yang paling kuat saat ini dan paling disarankan untuk digunakan saat ini. Jadi semakin tinggi WPA, tadi ada WPA1, WPA2, dan WPA3. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi pula, standarnya dan semakin Eee, disarankan untuk lebihnya tinggi. Selain itu juga ada metode keamanan tambahan seperti menggunakan VPN, virtual atau, personal personal network untuk mengenkripsi lalu lintas data antar perangkat dan titik akses. Penggunaan teknik keamanan tambahan ini seperti penempatan firewall dan deteksi untuk meningkatkan keamanan jaringannya secara keseluruhan. Nah, mungkin itu dari, jenis keamanan dari, WLAN ini. So nah,
Mungkin sampai situ saja dulu kita penjelasan saya pada hari ini, pembahasan kita pada hari ini. Eee, Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan kita bisa berbagi, ilmu yang lebih baik lagi daripada saat ini. Semoga dan materi-materi yang saya sampaikan tadi, semoga bermanfaat untuk kita untuk saya sendiri dan untuk yang menontonnya. Sekian, terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.